Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brandon Ramadan. Saya dari kelas 1C Produksi dari Prodi Teknik Produksi Migas, dan NIM saya 2414171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip Pascal Fluida, dan saya sendiri berada di kelompok 6. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal adalah bahwa tekanan eksternal yang diberikan kepada fluida di dalam suatu sistem akan diteruskan atau dikeluarkan dengan segala arah dan dengan besar yang sama. Kita ilustrasikan semisal plastik yang diisikan oleh air, yaitu ketika kita mengisikan air ke dalam satu plastik, maka akan terjadi gravitasi yang memberikan tekanan kepada air. Maka air akan mengalir dan air akan menyebarkan fluidanya ke segala ruang lingkup yang di dalam plastik tersebut. Dan ketika kita lubangi pada plastik sini beberapa lubang, maka tekanannya akan membuat air tersebut itu menjadi keluar dari plastik dengan besaran yang sama. Nah, seperti contoh seperti ini. Ketika kita lubangkan sebuah plastik, maka tekanan air akan keluar dan menyebabkan air tersebut keluar dalam plastiknya. Kita ilustrasikan kepada gambar yang lain, yaitu gambar bejana U, di mana terdapat volume 1 dan volume 2 atau berbeda katup, yaitu A1 atau luas permukaan 1 lebih besar daripada luas permukaan kedua. Yang pertama, di mana dalam sebuah bejana ini kita isikan oleh satu fluida, yaitu air. Ketika air masuk dari mana volume pertama, maka akan mengalir dari volume 1 sehingga akan menyebar ke volume yang lainnya, dan volume ini akan memiliki tekanan yang sebanding. Tekanan yang sebanding yaitu dengan rumus F1 per A1 atau gaya yang gaya 1 dibagi dengan luas permukaan pertama, dimana ketika kita mengisikan fluida atau air akan mengalir dari hingga volume pertama, lalu akan mengalir ke volume kedua, yaitu A2 atau kita sebut A2. Nah, ketika kita tinjau dengan dua titik yang sejajar dan melewati fluida yang sama atau air, maka tekanannya adalah P1 sama dengan P2 atau tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Jadi bisa dikatakan Pascal dengan syarat yaitu 2 memiliki ketinggian yang sama dan dialirkan oleh fluida yang sama. Maka dari itu kita langsung masukkan dia ke rumus. Jika P1 sama dengan P2 dengan syarat yang pertama tadi memiliki ketinggian yang sama dan yang kedua dialirkan oleh fluida yang sama, definisi tekanan sendiri adalah tekanan dengan gaya dibagi oleh luas menapang, yaitu ini rumusnya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F adalah keterangan di sini sudah saya berikan, yaitu gaya dengan satuan Newton. A adalah luas permukaan dengan satuan meter per square, dan D adalah diameter dengan satuan meter. Jadi sudah diketahui bahwa rumusnya yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, maka ketika kita memasukkan fluida dari bejana 1 yaitu volume 1, maka terdapat sebuah bongkahan fluida jika sebuah katup menekan fluida sejauh D1 atau ke bawah, menekan ke bawah. Dan ketika suatu fluida menekan ke bawah, maka akan ke volume selanjutnya, ke volume 2 dia akan menekan ke atas, atau fluida tersebut mencapai batas maksimumnya, yaitu ketika sebuah bejana full. Nah, maka dari itu ketika diameter sudah diketahui, kita memasuki rumus yang kedua, yaitu P1 sama dengan V2 dengan penjabaran A1 dikali dengan D1 sama dengan A2 dikali dengan D2. Ketika A1 dan D1 dan A2 dikali dengan D2, maka kita akan bertemu atau kita akan menemukan prinsip persamaan, yaitu di mana F1 dikalikan dengan D1 sama dengan
F2 dikalikan dengan D2, seperti itu. Lanjut, mari kita masuk ke contoh soal. Ketika sebuah bejana U dengan skema gambar F1 atau gaya yang pertama terdapat 10 Newton, ketika dimasukkan sebuah fluida yang sama atau air, nah, dan dengan luas permukaan 2 cm square, luas pertama, ketika luas kedua yaitu 4 cm square, maka ditanyalah berapa gaya yang kedua. Diketahui, kita masukin lagi, diketahui F1 10 Newton, A1 2 cm square, F2 ditanya, A2 4 cm per square. Kita masukkan ke rumus yang pertama tadi, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan dulu, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ketika sudah kita masukkan, yaitu sudah diketahui, maka kita masukkan 10 sama dengan A nya 2 sama dengan lagi di sini F2 nya tidak diketahui, F2 dan A2 nya adalah 4. Maka kita langsung masukkan atau ke prinsip aljabar, yaitu 10 dikalikan dengan 4 per 2 sama dengan F2. Maka itu kita coret 2 ini 2, maka hasilnya adalah 20 Newton, seperti itu. Maka diketahui F2 adalah 20 Newton. Sekian presentasi mungkin penjabaran dari saya, Burhanis Ramadan, dan saya dari kelompok 6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh soal mengenai prinsip Pascal. Diketahui, sebuah beban 1600 Newton ditempatkan pada penampang besar sebuah dongkrak hidrolik seperti gambar di bawah. Yang ditanyakan adalah berapa besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Dongkrak hidrolik bekerja berdasarkan prinsip Pascal dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban dan F2 adalah beban yang ditempatkan pada penampang besar. A1 adalah luas penampang kecil yaitu 5 cm kuadrat, A2 adalah luas penampang besar yaitu 400 cm kuadrat. Jadi F1 per 5 sama dengan 1600 per 400. Maka F1 sama dengan 1600 kali 5 per 400 sama dengan 20 Newton. Jadi, besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah 20 Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Aura Laksitaning Santoso, biasa dipanggil Kinanti. Saya dari Prodi Produksi, kelas 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip Pascal. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu penemu prinsip Pascal. Penemu prinsip Pascal adalah Blaise Pascal. Ia adalah seorang ilmuwan jenius yang hidup pada abad ke-17. Beliau banyak berkontribusi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, salah satunya adalah fisika. Eksperimen yang dilakukan Pascal pada fluida menjadi dasar pemahaman kita tentang tekanan dalam zat cair dan gas. Pada usia ke-12 tahun, dia berhasil membuat mesin penghitung untuk membantu ayahnya bekerja. Kemudian di usia ke-16, ia menulis buku tentang kerucut. Lalu di usia ke-18, ia sukses menciptakan kalkulator digital pertama di dunia.
Sayangnya, karena terlalu banyak bekerja, kesehatan Pascal pun menurun. Sejak usia 18 tahun, dokter menyarankannya untuk hidup lebih santai dan bersenang-senang. Pada hari-hari istirahatnya, dia iseng memperagakan hukum Torricelli, yaitu hukum yang mengukur kelajuan air yang mengukur dari tangki yang bocor. Tapi dia tidak membolongi tangki udara di rumahnya, melainkan mengisi kantung dari bahan plastik dengan udara. Lalu ia melubangi kantung itu. Dia memberikan banyak lubang di kantung udara, lalu memperhatikan air yang mengucur dari kantung. Kemudian dia merasa ada yang aneh. Kok air yang keluar dari lubang-lubang itu punya pancaran yang sama kuatnya? Akhirnya dia menemukan teori yang diberi nama hukum Pascal. Maka dari itu, prinsip Pascal adalah suatu prinsip dalam fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Sekian penjelasan saya mengenai prinsip Pascal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bija Rifin, teknik produksi 1C. NIM saya 24140052 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan prinsip Pascal dengan bejana U, dengan konsep bejana U. Sini soalnya, yaitu sebuah beban 1600 Newton ditempatkan pada penampang besar sebuah dobrak hidrolik seperti gambar berikut. Di sini bejana U memiliki F1 yaitu gaya 1 dan A1 yaitu luas penampang 1, F2 yaitu gaya 2 dan A2 yaitu luas penampang 2. Di sini bisa kita lihat dan kita simpulkan di sini luas penampangnya besar, berarti F2 yaitu gayanya yaitu 1600 Newton dan ini A2 yaitu 400 cm². F1 yang kita cari dan A1 yaitu luas penampang 1 dengan 5 cm². Di sini ada soalnya, yaitu berapa besarnya gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Dengan mengangkat beban tersebut kita harus mencari nilai-nilai dari semua ini. Sini prinsip Pascal mempunyai rumus yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di sini langsung kita kerjakan, masukkan rumus-rumusnya, yaitu F1 yang kita cari per A1 yaitu 5 cm² sama dengan F2 nya yaitu 1600 Newton per A2 yaitu 400 cm². Ini bisa kita selesaikan dengan kita coret, dan sisa 16/4 bisa kita bagi 4 dan mendapat hasil 4/5. Bisa kita ubah posisinya 5 di sini. F1 sama dengan 4 dikali 5. F1 sama dengan 20. Dikarenakan F adalah lambang dari gaya, bisa kita tulis di sini Newton. Oke, sekian dari saya mengerjakan soal dari prinsip Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Zandi dari Prodi Teknik Produksi Minyak dan Gas kelas tingkat 1 kelas 1C dengan NIM 2414100088. Nah, di sini saya akan menunjukkan soal dari prinsip Pascal. Nah, seperti yang kita tahu, prinsip Pascal sendiri itu memiliki rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yang dimana F adalah gaya dan A adalah luas penampang. Nah, di sini kita punya soal nih. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal ini. Nah, di sini ada sebuah benda seberat 16.000 Newton ditempatkan pada penampang A2 seperti pada gambar berikut. Nah, di sini ada bejana yang berbentuk U. Ini adalah F1, A1, F2,
dan juga A2. Nah, 16.000 Newton ini ditempatkan pada penampang A2, berarti dia di sini. Karena dia berbentuk 16.000 Newton, Newton itu berarti dalam bentuk satuan gaya ya. Berarti kita masukkan F2 itu sama dengan 16.000 Newton. Nah, yang kita cari itu agar benda tersebut terangkat, maka diperlukan gaya sebesar. Berarti yang kita cari itu adalah F1 dulu. Karena F2 udah tahu, A2 yang tahu, A1 yang juga udah tahu. A1 itu adalah luas penampang dari yang kecil, luas penampang yang lebih kecil, dan A2 adalah luas penampang dari benda yang memiliki luas penampang lebih besar. Sedangkan F1 adalah gaya yang kita usahakan untuk dapat mengangkut F2. Nah, seperti yang kita tahu, rumus dari prinsip Pascal sendiri itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sendiri seperti yang telah saya jelaskan tadi itu adalah gaya untuk mendorong ke bawah, dan A1 adalah luas penampang dari gaya yang dorong pertama tadi. Lalu F2 adalah gaya yang terdorong ke atas, dan A2 adalah luas penampang dari gaya yang terdorong ke atas tersebut. Di sini F1-nya masih belum kita ketahui ya, dan A1-nya itu adalah 50 cm kuadrat. Kita masukkan di sini 50 cm kuadrat. Sama dengan F2-nya yang seperti yang kita tahu dari soal adalah 12 cm, dan A2-nya adalah 4000 cm kuadrat. Nah, di sini langsung saja kita bagikan ya. Di sini kita langsung saja coret nolnya biar lebih memudahkan. Tinggal 16 dibagi 4 sama dengan 4. Bisa kita coret hasilnya 4. Jadi F1 per 50 cm kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini bisa kita pindahkan terus saja 50 cm kuadrat ini ke kanan untuk mendapatkan hasil dari F1. Jadinya hasilnya akan jadi seperti ini. 4 dikali 50 cm kuadrat, dan F1 adalah 200. Karena F itu adalah gaya, maka yang satuan yang kita gunakan adalah Newton. Jadi didapatkanlah 200 Newton. Mungkin hanya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah mohon dibenarkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah setelah kita mengetahui nih apa sih definisi, pengertian, rumus dan juga soal-soal dari prinsip Pascal. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan prinsip Pascal dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin saya hanya akan memberikan beberapa contoh saja. Nah, yang pertama itu mungkin ada dongkrak hidrolik. Nah, dalam proses pendongkrakan menggunakan dongkrak hidrolik ini, tekanan yang dihasilkan di dalam dongkrak akan sama dengan tekanan yang dihasilkan oleh cairan di dalam dongkrak tersebut. Jadinya tuh mobilnya itu akan dapat terangkat dengan mudah walaupun memiliki berat yang cukup besar. Nah, yang kedua itu ada rem hidrolik. Nah, pada rem hidrolik ini cara kerjanya itu seperti, mungkin ini biasanya sih ada di mobil-mobil biasa ya. Nah, cara kerjanya itu seperti fluida yang berada di dalam wadah rem akan terkena tekanan yang merambat seluruh sistem rem. Nah, tekanannya itu didapat ketika kita menekan pedal rem pada mobil tersebut. Jadinya itu nanti pedal remnya itu bakalan menghentikan mobil itu dengan kuat dan juga menghentikan mobil yang lebih cepat. Nah, lalu yang ketiga itu ada tabung oksigen, yang dimana tabung oksigen itu kan awalnya kita masukin dalam oksigen dulu kan ke dalam tabung tersebut. Nah,
setelah kita memasukkan oksigen tersebut, tekanan gas yang ada di dalam tabung oksigen akan merambat ke seluruh bagian tabung dengan kuat yang sama. Jadinya tuh gas oksigen yang ada di dalam tabung tersebut dapat tersimpan dengan aman dan juga lebih stabil. Mungkin itu adalah beberapa contoh penerapan prinsip Pascal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hanya itu saja dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.